kalian semuanya, para pendengar podcast Pejuang Perasaan. Bertemu lagi di sini bareng Mini Kazon yang akan menyajikan podcast spesial untuk kalian semuanya. By the way, apa kabar nih kalian di penghujung bulan Januari? Gimana sejauh ini? Apakah goals kalian sudah terlaksana? Apakah ada hambatan-hambatan yang cukup berat bagi kalian sehingga kalian harus struggling dan harus bekerja keras untuk menyelesaikannya? Semangat ya untuk kalian semuanya untuk menghadapi kehidupan yang keras ini. Kalian pasti bisa kok. Oke? Nah, kali ini Mini bakalan kasih kalian sebuah podcast yang sangat amat relate khususnya dengan kalian-kalian ini yang mau lulus ataupun yang baru lulus nih alias fresh graduate. Nah, di sini Mini mau bahas nih suatu profesi atau pekerjaan yang cukup-cukup famous atau menarik ya. Karena hampir semua orang pasti pernah ada di profesi atau di posisi ini. Apakah itu? Oke, nah jadi yang akan kita bahas kali ini adalah tentang pengacara. Maksudnya pengacara apa ya? Bukan pengacara yang hukum itu bukan, tapi di sini adalah singkatan dari pengangguran banyak acara. Nah, jadi di sini Mini bakal bawain ke kalian semua tentang pengangguran. Oke, nah Mini mulai nih dari suatu pertanyaan yang paling mendasar banget nih buat kalian semuanya. Adakah kalian di sini yang lagi menganggur? Kalau iya, kalian bisa dong cium tangannya. Nah, pengangguran atau yang sering kali dialami oleh orang-orang sekitar kita, bahkan kita sendiri di dalamnya merupakan hal yang sangat wajar ya teman-teman. Nah, biasanya emang penyebabnya apa ya? Apakah ini harus dinormalisasi? Jawabannya enggak juga ya. Jadi walaupun memang kemungkinan pengangguran ini sangat besar karena memang kita tahu problematikanya atau permasalahan terbesarnya yaitu adalah lowongan atau kesempatan untuk kita bisa apply pekerjaan itu sulit ya kan. Ada juga faktor-faktor lain yang membuat kita tidak bisa untuk melamar suatu pekerjaan. Nah, kalau kalian lagi di fase ini pasti rasanya dilema dan rasanya bingung banget. Ini harus kemana? Dan habis ini harus ngapain? Sedangkan udah ngelamar ke sana, ke sini, udah cari relasi sana sini, minta tolong sama teman, minta tolong sama kerabat, keluarga dan sebagainya, tapi itu belum tentu ngejamin kalau kita bisa langsung dapat pekerjaan. Kalaupun dapat pekerjaan biasanya juga belum tentu sesuai ya kan? Emang sih, semuanya itu pasti ada plus minusnya. Jadi terkadang kita minusnya itu kita nggak suka sama pekerjaan, tapi plusnya kita dapat pekerjaan gitu ya. Tapi di sisi lain ada juga yang dia semangat banget untuk bisa cari kerja, tapi sayang rezekinya belum ada gitu. Jadi kayak belum bisa untuk mendapatkan pekerjaan, padahal pekerja apapun bakalan dia terima gitu ya teman-teman. Jadi nasib orang tuh beda-beda ya kan. Jadi kalau kita membandingkan itu kadang emang nggak ada habisnya. Stop it. Get some help. Nah, pernahlah kalian ya pasti mengalami nih, apalagi yang fresh graduate, pasti pernah ya ketolak sana sini, bahkan nggak ada respon sama sekali dari pihak HRD-nya atau pihak perusahaannya. Kayak gitu ya. Dan di sini Mini mungkin mau kasih atau sharing ke kalian, mungkin tips ya yang bisa mungkin kalian pakai nantinya ketika kalian pengen banget untuk ngelamar pekerjaan. Dan mungkin cara ini bisa worth it nih buat kalian yang belum mencoba ataupun sudah mencoba dan tidak akan pernah menyerah gitu ya. Nah, lalu apa aja sih nih yang biasanya bisa kita pakai untuk mempermudah kita gitu untuk mengakses pekerjaan ini ya teman-teman. Nah, satu hal yang harus kalian tahu, memang di negara kita itu kalau terkait pekerjaan itu memang berbeda ya, gitu ya, dengan cara negara lain untuk rekrutmen pekerjaannya. Jadi berdasarkan apa yang kita lihat, apa yang kita alami, dan kita pahami nih dari kondisi geografis kita, kalau sistematika atau rekrutmen pekerjaan kita itu memang
ada pengaruh-pengaruh yang sangat-sangat amat kuat di dalamnya. Apakah itu? Hmm, yap, betul banget. Jadi, salah satu faktor yang paling utama adalah relasi. Apa itu relasi? Ya, jadi relasi itu adalah menjalin hubungan atau konektivitas nih antara satu dengan yang lain. Misalnya apa sih gitu? Kita menjalin relasi dengan teman-teman kita yang mana mereka punya nih bisnis lain. Walaupun kita memang tidak fokus ke bisnis itu, tapi kalau kita punya relasi, pasti suatu saat nih, kita nggak tahu ya, terkadang apa yang akan terjadi di masa yang akan datang itu tidak terprediksi alias unpredictable. Jadi, semakin banyak relasi kita nih kalau misalkan kita punya temen yang hobi berbisnis, yang dia punya pekerjaan atau dia pengusaha atau mungkin dia punya suatu pekerjaan yang memang awalnya itu nggak relate sama kita, pokoknya kita harus tetap punya relasi di dalamnya. Kita harus menjalin koneksi sama dia. Karena apa? Nantinya siapa tahu nih, kita tuh kepikiran gitu untuk membangun sebuah usaha atau kita pengen apply, terus kita bingung nih karena, apa namanya, nggak ada relasi atau link-link gitu kan yang bisa kita pakai untuk promosi ataupun untuk mengenalkan klien dan sebagainya. Maaf ya guys, itu ada suara bakso lewat, abaikan saja ya kan. Nah, jadi tuh pentingnya relasi ini tuh sangat berpengaruh. Nih, kalau kalian lihat pasti orang-orang sukses di luar sana tuh relasinya banyak banget ya kan, dari yang emang pekerjaannya udah mentereng sampai yang masih sederhana. Apapun itu jenis pekerjaannya, semakin banyak kita mencari relasi, makanya kita kan semakin dipermudah gitu untuk baik itu mendirikan usaha, apa pekerjaan di perusahaan tertentu, ataupun juga menjalin link-link gitu kan, untuk sebagai perantara gitu ya, antara satu sama lain gitu. Jadi nggak ada sia-sianya kok kalau kalian tuh punya relasi sama orang, tapi kok kayaknya nggak ada perbedaan, belum ya, belum gitu. Lagi-lagi Mini tegaskan kalau untuk waktu yang akan datang itu banyak hal yang nggak keprediksi kayak gitu ya. Nah, jadi di sini kalian paham ya, relasi itu penting. Memang terdengar sepele, apa sih gitu, emang pentingnya apa sih orang dalam dan sebagainya. Tapi kalau kalian sadar, hampir semua pekerjaan itu pasti melibatkan orang dalam, iya nggak sih? Baik itu pekerjaan yang paling simpel sampai dengan pekerjaan yang paling kompleks gitu. Nah, maksudnya orang dalam ini nggak selalu negatif ya teman-teman, tapi itu tadi, relasi semakin banyak kita menjalin relasi dengan seseorang atau dengan orang lain, maka akan terbuka lebih besarlah peluang kita untuk bisa mendapatkan pekerjaan atau mengembangkan usaha kita. Nah, jadi mulai sekarang kalian harus punya relasi nih dari orang yang terdekat dulu nih, misalkan keluarga kalian, atau sahabat kalian, atau teman karib kalian. Barulah nanti semakin ke sana kalian bisa untuk mengembangkan itu. Kalian bisa kenal lebih jauh dengan orang-orang di luar sana yang mempunyai bisnis-bisnis ataupun usaha yang relate gitu ya. Jadi semua itu butuh proses dan itu harus dimulai dari sekarang. Jadi kalian semua jangan patah semangat ya untuk cari relasi. Mini tahu kok di antara kalian banyak banget orang-orang introvert ataupun orang-orang yang agak susah gitu ya untuk bisa bergaul satu sama lain, apalagi punya relasi yang cukup intens gitu ya dengan orang-orang terdekat kalian. Tapi nggak ada kata terlambat untuk mencoba. Jadi, perbanyaklah relasi kalian agar semakin dipermudah juga kalian dalam mencari pekerjaan. Dan pastinya mengurangi populasi pengacara alias pengangguran banyak acara di negara kita tercinta ini. Oke, mungkin itu aja dari Mimi ya. Semoga satu tips ini bisa bermanfaat bagi kalian dan semoga titel menjadi pengacara alias pengangguran banyak acara bisa berubah menjadi hard worker gitu ya, atau pekerja keras nantinya. Jadi kita itu bisa mengurangi angka kemiskinan juga di negara kita. So, dampaknya banyak banget, apalagi dampak positifnya. Makanya itu, Mini himbau kalian untuk tidak pernah menyerah dan tidak ada kata terlambat untuk mencoba mencari relasi sebanyak-banyaknya, oke?
Dan buat kalian yang sedang mendirikan usaha atau memulai usaha, ataupun sedang apply pekerjaan, semoga selalu dimudahkan dan jangan lupa untuk selalu minta doa dan tetap berusaha ya. Oke, jangan lupakan relasi juga. Oke, maybe itu aja dari Mini Kazon. Sekian untuk podcast kali ini. Semoga ini